Kita lanjutkan lagi untuk contoh konvolusi. Jadi ini contoh konvolusinya. H itu tadi sekali lagi adalah filter kernelnya. X itu adalah citra atau citra asal yang akan kita filter. Jadi tempatkan nanti nilai 4 ini, jadi pusat dari kernel ini di pixel origin. Originnya mana? Pikselnya berarti ini kan x, y 0,0 sini. Jadi 4-nya taruh di sini. Jadi kalau 4 taruh di sini berarti 1 di sini, 1 di sini, 1 di sini. Nah, itu dikaliin. Jadi 4 kali 1 berapa? Ditambah 1 kali 0 ditambah 1 kali 1 ditambah 1 kali 1. Nah, nanti geser. Lakukan ini kayak gini. Jadi geser. Geser, kemudian ke bawahnya juga tuh kayak gitu. Nah, hasilnya itu nanti tiap kali si H ini bergeser itu ditulis dulu hasilnya lah, nanti jadinya kan seperti ini hasil dari perpindahan pertama, kedua. Nah, gitu. Nah, ini nanti juga lihat ketika image yang diolah itu misalnya grayscale, yang namanya grayscale itu kita tahu ya nilainya 0 sampai 7, 0 sampai 7, jadi dia cuma 8 aja. Kemudian kalau citra yang berwarna, citra berwarna kan berarti dia punya nilai diingat-ingat lagi ya pertemuan sebelumnya, dia punya nilai itu kan 0 sampai 255, berarti kan 256 bit kan. Nah, jadi kalau misalnya grayscale, kalau 0 sampai 7, di sini 6, berarti kan masih dalam range. Nah, tetap tulis 6. 4 juga masih dalam range. Lah yang keluar dari range seperti 8, 10, 8, 10 ini itu nanti jadi 7 semua. Gitu. Itu untuk grayscale. Nanti kalau misalnya citra berwarna RGB, ketika dia lebih dari 255 nanti dia dijadikan 255, jadi sama. Nah, ini adalah filter kernelnya. Jadi kernel untuk filter. Jadi ini untuk low pass, high pass, band stop filter, ini operator filternya ya, kernelnya. Jadi nanti ngeletakinnya di pasin. Kalau low pass ya dipasin ke 4, high passnya pasin 0, band stop 0,5. Nah, ini penjelasan dari setiap filternya. Low pass filter itu mengambil frekuensi rendah, memang frekuensi tinggi, yang dimana nanti yang terjadi ketika kita melakukan filter pakai low pass itu adalah akan terjadi proses efek blur dan reduksi noise. Dan ciri kernelnya itu adalah semua nilainya positif dan jumlah dari semua nilainya sama dengan 1. Jadi nanti ketika udah dijumlahin, nah itu nilai yang dimasukkan itu juga harus positif dan harus sama dengan nilai makanya kenapa kernelnya lihat nih lepas 1 kan gitu. Untuk high pass masih apa? Untuk high pass ini kebalikan dari low pass, dimana yang diambil frekuensi tinggi karena high, membuang yang rendah-rendah. Nah, fungsinya yang tadi ya, yang udah tak jelaskan, dia bisa buat deteksi tepi. Ciri kernelnya itu nilainya positif, 0, negatif. Makanya tadi ada min 1, 4, ada 0, kayak gitu. Dan semua nilainya sama dengan 0. Nah, untuk band pass filter itu bentukan filter yang mengambil frekuensi tinggi dan rendah dengan batasan tertentu. Jadi ada batasannya dan itu juga sesuai sama frekuensinya, sesuai sama yang kita inginin gitu. Sama kayak sinyal. Makanya harus tahu sinyal yang mau kita
kita dapatkan itu frekuensinya berapa, sehingga akhirnya kita dapat menentukan filter yang akan kita pakai itu apa gitu. Batasan tertentu ini ya sesuai sama yang kita butuhkan itu berapa. Nah, nantinya apa yang terjadi ketika kita menggunakan filter canvas ini adalah proses efek sharpness, jadi kayak makin ditajamkan, karena dia nggak hanya kalau pas kan dia dicerahin, deteksi kalau high pass deteksi tepi, jadi kayak makin digarisin, jadi kayak makin terang. Jadi deteksi tepi itu kayak image enhancement, jadi kita bisa apa tahu latar sama objeknya, makanya ada deteksi tepinya gitu. Nah kalau bandpass ini nanti ada efek sharpness ini tadi, jadi ditajamkan. Jadi karena dari BPF itu positif 0 negatif, tapi tidak sama dengan 0. Nah kalau high pass tadi dia juga terdiri dari positif 0 negatif, tapi kan sama dengan 0. Nah ini enggak, ini tidak sama dengan 0. Kita lihat ya persamaannya, ini tidak sama dengan 0, ini sama dengan 0 kan. Nah kalau ini kan sama dengan 1 dengan nilai semuanya positif. Ini menuju ke si kernel ini tadi. Nanti akan ada video tersendiri yang saya jelaskan step by step gimana contoh dari konvolusi ini ya, perhitungan konvolusi. Dan tentunya nanti akan ada contoh dan tugas buat kalian. Sampai di sini, kalau ada pertanyaan, kalian ketik di kolom pertanyaan, dan emang harus ada pertanyaan, karena nggak mungkin kalian nggak ada pertanyaan, masa iya udah jelas ya. Alhamdulillah saya udah jelas, jadi apapun misalnya sedikit coba tanyain, biar kita perkuliahannya juga nggak cuma satu arah saya ngasih ke kalian, tapi kalian juga ngasih feedback ke saya, sehingga saya juga tahu apakah kalian itu juga paham atas perkuliahan model kayak gini, dan materi yang saya sampaikan kalian itu tersampaikan dengan sempurna. Sekian dari saya untuk image filtering. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.